Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Septia Khairunisa dari SGD 15 modul saraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang embriologi dari sistem saraf pusat. Yang pertama, sistem saraf pusat itu muncul pada awal minggu ketiga. Nah, dia diawali dari penebalan dari lempeng ektoderm. Yang kemudian penebalan ini yang disebut dengan neural plate. Nah, neural plate ini dia akan berbentuk seperti sendal, di mana nanti akan ada suatu peninggian di bagian tepi-tepi dari lempeng sarafnya itu. Nah, penebalan ini disebut dengan lipatan saraf atau neural fold. Nah, neural fold ini lama-kelamaan dia akan semakin menebal atau semakin meninggi, dan dia akan saling mendekati antara satu dengan yang lain. Setelah itu, saling mendekati ini disebut dengan neural tube. Neural tube ini nanti dia akan mengalami penyatuan. Nah, penyatuan ini dimulai dari regio cervicalis, kemudian dia nanti akan ke arah kranial dan ke arah kaudal. Nah, ke arah kranial nanti dia akan membentuk suatu neuroporus, yaitu ada neuroporus kranial dan ada juga neuroporus kaudal. Nah, dari kedua neuroporus ini dia letaknya berada di atas dari amnionnya, rongga amnion. Kemudian nanti si neuroporus ini akan menutup dan akan mengarah ke kaudal. Nah, ketika dia akan mengarah ke kaudal, dia nanti akan menutup lebih lanjut dari bagian cervicalnya. Nah, penutupan akhir dari neuroporus kranial ini dia pada tahap 18 sampai 20 somit atau pada hari ke-25. Nah, dari ini nanti kemudian ujung dari sefaliknya dia akan membentuk 3 dilatasi. Nah, dilatasi pertama itu nanti dia akan membentuk dilatasi yaitu vesikel otak primer. Yang pertama itu ada otak depan atau forebrain atau juga prosencephalon. Kemudian ada otak tengah atau midbrain atau mesencephalon. Kemudian ada otak belakang atau hindbrain atau rhomencephalon. Nah, dari ketiga ini nanti ketika dia umur 5 minggu nanti proencephalonnya dia akan terbagi menjadi 2, yaitu ada telencephalon dan diencephalon. Nah, di mana telencephalon ini nanti di bagian tengahnya nanti dia akan dibentuk oleh bagian tengah dan bagian lateralnya. Nah, kemudian diencephalon ini nanti dia akan ditandai oleh adanya penonjolan yang keluar membentuk vesikula optikum. Nah, kemudian kita turun lagi ke bagian bawahnya, yaitu ada rhomencephalon. Nah, di mana rhomencephalon ini dia akan terbagi menjadi dua, yaitu mesencephalon dan miaencephalon.
Miencephalon. Nah, mesencephalon ini dia akan membentuk pons dan medula. Membentuk pons dan medula. Nah, di antara kedua ini ada yang membatasinya yang ditandai oleh flexura pontina. Nah, di bagian alur paling dalamnya itu ada yang namanya isthmus rhombencephalon. Nah, isthmus rhombencephalon ini dia nanti akan membatasi antara mesencephalon dan rhombencephalon. Setelah itu kita lanjutkan dengan lumen chorda spinalis. Lumen chorda spinalis ini dia yaitu kanalis centralis. Nah, kanalis centralis ini dia akan berhubungan langsung dengan vesikel otak. Nah, yang pertama itu ada rhombencephalon. Rhombencephalon itu adalah ventrikel keempat. Kemudian ada diencephalon atau rongga diencephalon, itu merupakan ventrikel ketiga, dan ada hemisferium cerebri itu vesikel lateral. Nah, lumen dari mesencephalon dia akan berhubungan dengan ventrikel ketiga dan ventrikel keempat. Lumennya ini terus nanti dia akan lama-lama menyempit. Kemudian yang dikenal dengan aqueductus sylvii. Setelah itu dari masing-masing ventrikel lateral terhubung dengan ventrikel ketiga. Masing-masing ventrikel lateral nanti akan terhubung dengan ventrikel ketiga, yaitu diencephalon. Nanti akan terhubung dengan diencephalon. Nah, ini nanti hubungannya ini akan melalui foramen interventriculare Monroe.